Seorang dokter melecehkan istri temannya sendiri. Baru-baru ini ramai diperbincangkan seorang dokter di Semarang, Jawa Tengah yang melakukan pelecehan seksual terhadap istri temannya sendiri dengan mencampur sperma ke dalam makanan korbannya. Wow, kejadian ini dilakukan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di sebuah universitas ternama di kota Semarang. Terkuaknya kejadian ini ketika korban curiga terhadap makanannya yang terlihat diobrak-abrik setelah ia selesai mandi pada bulan Oktober 2020. Diketahui sang pelaku telah tinggal dengan korban sekaligus istri dari temannya selama 1 tahun karena suami korban seprofesi dengan pelaku ketika sedang menempuh pendidikan di PPDS, sehingga memutuskan untuk tinggal satu kontrakan dengan pelaku agar menghemat biaya sewa saat itu. Sebenarnya pelaku telah memiliki anak dan istri, namun tidak diajak ke Semarang. Sekitar bulan Desember 2020, pelaku melancarkan aksinya ketika suami korban sedang tidak berada di rumah. Saat itu pelaku mendekati ventilasi jendela kamar mandi untuk mengintip korban yang sedang mandi. Dan tak hanya itu, pelaku juga melakukan onani dan mencampurkan spermanya ke makanan korban. Karena penasaran, korban berinisiatif untuk merekam kejadian di ruangan tempat makan tersebut, sehingga perbuatan pelaku tersebut dapat diketahui oleh korban dari hasil rekaman iPad-nya. Setelah mengetahui rekaman tersebut, korban bergegas menghubungi sang suami. Begitu bertemu, mereka langsung melaporkan ke pihak RT setempat dan pelaku pun diminta untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut. Nia Lishayati dari Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan HAM yang mendapat rujukan kasus tersebut menyebutkan jika pelaku telah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan rekomendasi umum PBB nomor 19. Pelaku juga melanggar pasal 281 ayat 1 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan dan telah melanggar sumpah dokter. Pasal 281 ayat 1 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Unsur sengaja ini mencakup 3 macam kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dalam psikologi, perilaku pelaku yang mengintip korban mandi sampai onani termasuk dalam salah satu jenis parafilia, yaitu voyeurism. Voyeurism adalah penyimpangan seksual yang menyebabkan penderitanya mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara melihat atau mengintip korbannya dengan sengaja. Kepuasan seksual dapat diperoleh bukan hanya dengan melakukan tindakan mengintip tersebut, tapi dengan melakukan masturbasi selama mengintip ataupun setelah mengintip sambil mengingat adegan yang ia intip. Penyebab parafilia ini hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas. Namun, menurut para ahli, penderita parafilia seringkali mengulang kebiasaan seksual yang dialami saat masih muda. Pada beberapa kasus, faktor seperti kesulitan dalam hubungan percintaan juga dapat memicu terjadinya kondisi ini. Anak-anak yang melihat atau menjadi korban perilaku seksual yang tidak senonoh juga bisa meniru perilaku tersebut dan menjadi kebiasaan. Orang yang jarang melakukan hubungan seksual juga berisiko mencari kepuasan lewat perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial. Lalu, bagaimana penanganan bagi penderita parafilia? Penanganan parafilia ini bertujuan untuk membatasi perilaku kriminal dan mengurangi ketidaknyamanan penderita. Untuk penanganannya, bisa melakukan konsultasi ke dokter psikiater atau dokter jiwa, ataupun ke profesional psikolog untuk mendapatkan pemeriksaan dan terapi. Dan sebelumnya, didiagnosa terlebih dahulu agar mendapatkan penanganan yang tepat. Terapi ini bisa dilakukan dalam jangka panjang, dengan cara konseling, terapi perilaku, dan obat-obatan, tergantung dari kondisi kliennya. Saat ini, korban mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, karena dari kasus tersebut, korban mengalami trauma berat, gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan emosi. Korban juga harus minum obat antidepresan yang diresepkan psikiatri dan pemulihan ke psikolog. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe dan juga like kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!